Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Ya, oke. Fisiologi genitalia maskulina ya. Oke, secara umum proses reproduksi pria itu merupakan suatu keseimbangan yang diatur dari hipotalamus, pituitari dan testis, di mana nanti hipotalamus akan menghasilkan namanya gonadotropin releasing hormone. Jadi namanya rilis ya, melepaskan hormon-hormon gonad di pituitary, anterior pituitary, di mana anterior pituitary akan menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Nah, nanti follicle stimulating hormone dia akan dibawa oleh darah ya, sistem endokrin lewat darah sampai ke testis, organ testis. Nah, nanti di organ testis dia akan merangsang, nanti di bagian ini ada namanya sel Sertoli, mana nanti akan menimbulkan proses namanya spermatogenesis atau pembentukan sperma. Ya, kemudian luteinizing hormone sama lewat peredaran darah ke testis, nanti ada sel yang lain di testis namanya sel Leydig, di mana dia akan menghasilkan testosteron. Ya, nanti testosteron juga bekerja membantu pematangan dari spermatozoa. Nah, seperti sistem endokrin lainnya, mekanismenya adalah suatu mekanisme homeostasis atau keseimbangan, di mana saat kadar testosteronnya tinggi, terus nanti di sini ya nanti di sel Tori juga menghasilkan namanya inhibin ya, pada saat ini tinggi maka dia akan memberikan feedback negatif ke hipotalamus dan pituitary untuk menurunkan produksinya baik gonadotropin releasing hormone maupun LH dan FSH. Nah, bicara organ testis, yaitu organ vital yang berada di luar tubuh ya, ini satu-satunya organ vital yang ada di luar tubuh kita ya. Kalau otak itu dilindungi oleh tulang tengkorak, jantung paru dilindungi oleh tulang rusuk ya, organ-organ intestin ada otot segala macam. Nah, testis ini bisa dibilang tanpa perlindungan. Ya, organnya penting tapi tanpa perlindungan ya. Jadi dia gelayut-gelayut di skrotum Anda ya. Nah, nanti apa yang melindungi? Jadi di sini perlindungannya dia hanya ada dua, nanti suatu jaringan ikat fibrus yang sangat kuat ya, terutama namanya tunica albuginiana. Ya, itu yang sangat kuat. Nanti ada tunica vaginalis, tapi yang paling kuat ini adalah tunica albuginiana. Nah, seperti ini dia nanti. Nah, ini ya tunica yang putih nih. Ya, yang putih ini sorry. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah jaringan ikat fibrus yang sangat kuat ya, yang melindungi testis Anda ya. Jadi bahkan pada trauma ya, kalau kita tahu ya kayak MMA segala macam yang ada testisnya kena tendang sekalipun ya, meskipun mereka pakai proteksi, tidak serta-merta testisnya langsung hancur, tidak ya, karena adanya jaringan ikat yang sangat kuat ya. Nah, ini strukturnya secara anatomis, nanti kita lihat di sini ada namanya spermatikot, itu adalah tempat keluar masuknya saluran dari sperma ya, nanti ada pembuluh darah, ada sarafnya juga. Nah, nanti di testis, nah nanti ada kita sebut sebagai lobus septa lobus ya, di dalamnya itu ada tubulus seminiferus, di mana nanti produksi sperma dihasilkan di sana. Dari tubulus seminiferus tadi dia akan menghilirkan ya hasil spermanya menuju ke sini, masuk ke dalam yang kita sebut epididymis. Nah, disinilah sperma tadi mengumpul untuk pematangan. Nah, nanti selama proses sexual activity secara ritmik, secara peristaltik, dari epididymis ini akan disalurkan menuju vas deferens. Nah, ini vas deferens nih. Ya, naiklah dia terus sampai menuju ke ujungnya, nanti waktu ejakulasi dia keluar dari ujungnya pedis. Ya, ini gambaran secara umum. Nah, salah satu fungsi unik dari testikular adalah proses thermal regulation. Kenapa? Karena sperma tidak bisa berproduksi secara normal kalau temperaturnya, bahkan jangan panas ya, sama dengan temperatur tubuhnya nggak bisa. Ya, 37 itu kan temperatur normal tubuh, tapi buat sperma itu sudah terlalu panas. Itu salah satu penyebab utama infertilitas atau ketidaksuburan pada pria. Salah satunya namanya varikokel, di mana terjadi pelebaran pembuluh darah, sehingga temperatur pada testis akan relatif lebih hangat. Itu yang menyebabkan produksi spermatozoa tidak optimal, sehingga terjadilah infertilitas atau ketidaksuburan. Nah, salah satu yang bertanggung jawab ya untuk mengatur thermal regulation adalah
plexus pempiniformis atau plexus pempiniform, ya. Itu suatu kayak jaring ya di jaring-jaring vena yang berfungsi meng-counter. Jadi panas yang sebelum masuk ke testis dilepaskan sebanyak 1 sampai 2 derajat Celcius seperti ini nanti. Bentar, ini gambarnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi ini badan ya, ini dari badan, ini dari pelvis kita ya. Pelvis temperaturnya sama dengan tubuh 37 derajat Celcius. Nah, dia kan menuju testis nih, turun testis. Nah, plexus pempiniformis itu seperti ini nih, kayak jaring. Nah, ini ya. Plexus seperti jaring. Nah, jaring-jaring ini akan membawa panas yang tadi yang harusnya turun ke testis itu 1-2 derajat dibalikin ke atas lewat vena tadi. Jadi 1 sampai 2 derajat dibawa ke atas. Sehingga nanti yang nyampe testis tinggal 35 derajat. Itu yang menyebabkan temperatur pada testis relatif lebih sejuk daripada di badan. Nah, temperatur yang sejuk ini akan memungkinkan produksi spermatozoa berlangsung secara optimal. Kalau temperaturnya panas, sama ya, jangan kan panas ya, sama aja dengan badan, itu sudah nggak optimal ya. Itu yang salah satu penyebab utama terjadinya ketidaksuburan atau infertilitas. Ya, ini ya. Nah, di sini ada otot yang akan berkontraksi. Nah, ini ada 2 otot ya. Satu otot cremaster, yang ini ya, ini otot ya, yang coklatnya, otot cremaster. Sama nanti ada otot-otot dartos. Otot dartos itu di dalam skrotumnya. Skrotum itu kantongnya itu namanya skrotum. Testis itu telurnya ya. Ada 2 otot di sini. Nah, otot cremaster di sini ya, dia bertujuan kalau temperaturnya terlalu dingin ya, maka dia akan narik testis mendekati badan. Ingat ya prinsipnya ya. Semakin dekat ke badan, semakin naik temperaturnya semakin hangat. Semakin jauh semakin dingin. Jadi kalau temperatur luar dingin, misalnya karena kebendugul segala macam, ini secara refleks otot cremaster akan menarik testisnya ke atas sehingga lebih dekat ke badan sehingga temperaturnya lebih hangat. Sebaliknya pada temperatur yang panas, ya misalnya Anda lagi sauna atau berendam air panas, ini akan rileks. Rileks sehingga akan apa? Testisnya lebih jauh. Lebih jauh, semakin jauh berarti temperaturnya semakin rendah. Ya, jadi yang kalau menarik testisnya mendekati badan atau menjauhi badan adalah otot cremaster. Tapi yang kalau membuat skrotum Anda mengkerut, nah ini ya kalau misalnya temperaturnya dingin, misalnya ya, temperatur dingin ya. Nah, di situ otot-otot dartos lah yang akan mengkerut sehingga testis Anda atau skrotum Anda kelihatan lebih kecil. Mengkerut ya. Kalau hangat dia melebar ya, kayak kantong yang longgar. Tapi kalau dingin dia mengkeret. Itu adalah otot dartos ya. Jadi jangan bingung ya. Jadi cremaster yang membuat testisnya naik turun, dartos yang mengkerutkannya. Nah, ini ya terdiri dari tadi septumnya membagi menjadi antara 250 sampai 300 lobus ya, septum-septumnya, di mana di dalamnya terdapat tubulus seminiferus, di mana sperma nanti diproduksi di sana. Ya, ini beberapa lapisan, nanti selnya namanya sel tori atau sustentacular cell. Ya. Nah, di antara tubulus seminiferus ada namanya sel interstitial atau Leydig cell yang tadi saya sebutkan memproduksi testosteron. Oke, ya ini ya. Jadi ini germ cell ya. Ini yang sel induk. Nah, ini sel induk nih ya, germ cell ya. Nah, nanti sinilah produksi sperma nih. Ya. Reproduksi sampai nanti kalau sudah ini dia dilepaslah di lumen ini. Lumen tadi nanti dikumpulkan menuju epididymis. Ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Jadi sel ini dalam sel tori nanti ada namanya sel induk atau stem cell-nya ya. Yang ini nanti di sini ya proses ya, jadi proses spermatogenesis yang dimulai dari namanya spermatogonium. Terus terjadi pembelahan, pertama namanya primary spermatocyte, secondary spermatocyte, ya, terjadi proses mitosis, meiosis sampai nanti ini bentuk spermatid. Nah, spermatid ini yang sudah mulai ada ekornya nih, spermatid. Nah, spermatozoon yang sudah ekornya panjang, ini yang sudah siap untuk dilepaskan. Ya, itu makanya meskipun sperma ini dihasilkan berjuta-juta, normalnya itu minimal 20 juta, tidak semua kondisinya normal. Ya, tidak semua kondisinya normal. Ini yang sudah siap nih ya, ini ya, jadi ini sudah lepas, jadi sudah siap untuk pembuahan dia. Kalau ini nggak siap, masih immature ya, masih ada bungkusnya. Ya, ini yang sudah nggak ada bungkusnya nih, ini yang 2 ini. Itulah
Jadi ada kepala, ada neck, ada tail, ada ekor yang nanti akan berenang yang membuat sperma tadi bisa bergerak. Ya, nanti ini masuklah ke lumen tadi ya, yang ini lumennya. Ya, ini lumennya. Ya, nanti spermanya dimasuk sini, nanti dikumpulkan di epididymis. Nah, perjalanannya tadi di testis tadi, di dalam skrotum tadi, kulit yang membungkus testis, dan nanti rutenya dari testis ya di tubulus veniferus, nanti menuju ke efferent ductus ya yang dikumpulin tadi, terus menuju epididymis. Nah, dia di sini di epididymis dia. Begitu ada rangsangan seksual, nanti secara peristaltik dia akan dipompa menuju ductus deferens atau vas deferens sampai di ejaculatory ductus. Nanti diam dulu nih. Ya, sampai saatnya ejakulasi baru dia keluar. Keluar tentu lewat uretra, ya lepaslah ke alam semesta ya. Oke, ya dia jadi perjalanannya ya ini testis. Ya, di testis diproduksi, disimpan di epididymis, di sini epididymis selama aktivitas seksual di jalan ya, pelan naik terus ya, di vas deferens ya. Vas deferens. Nah, di sini nanti dia di sini saat bersamaan akan diproduksilah vesika seminalis sama prostat memproduksi cairan. Jadi kalau Anda melakukan ejakulasi, yang Anda lihat itu adalah cairan yang kita sebut sebagai semen. Itu adalah cairan prostat dan vesika seminalis. Spermanya nggak kelihatan. Spermanya kan mikroskopis ya, harus pakai mikroskop baru kelihatan. Ya, jadi yang cairan yang Anda ejakulasikan itu sebenarnya kita sebut sebagai semen. Di dalamnya ada sperma. Jadi jangan salah ya, wah ini kita mengeluarkan sperma, ya betul ada sperma keluar, tapi yang sebagian besar yang kita lihat, yang kita bisa kasat mata lihat itu adalah semen, cairan dari prostat dan vesika seminalis. Ya. Nah, nanti di sini ada bulbo uretra. Kalau bulbo uretra ini adalah pada saat aktivitas seksual awal, pada saat kita adanya rangsangan, dia nanti keluar dulu cairan, tujuannya adalah memberi lubrikasi di ujung penis sehingga nanti penis bisa penetrasi ke dalam vagina. Itu tujuannya. Ya. Terus, jadi sel-sel tadi ya, jadi dia memproduksi beberapa hormon, ya nanti ada anti-Mullerian hormon, ya. Jadi itu selama nanti itu di dalam ininya janinnya ya, itu kalau pada janin pria ya, nanti ada sel-sel tadinya dia akan membentuk genitalia pria, makanya ada anti-Mullerian hormon. Ya, ada inhibin, jadi untuk menghambat pelepasan FSH. Jadi kalau dia ini sudah tinggi, dia akan memberikan feedback negatif ke hipotalamus pituitary supaya tidak memproduksi gonadotropin maupun FLH dan FSH. Ya, ada androgen binding protein juga diproduksi di sel-sel foli, jadi dia akan mengikat testosteron. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk pematangan spermatozoa tadi. Nanti dia juga ada estradiol dan aromatase mensupport spermatogenesis. Nah, kemudian Leydig ya adalah memproduksi jadi testosteron itu salah satu ya. Jadi bukan testosteron aja ya, jadi ada androstenedion, ada dehydroepiandrosteron dan seterusnya, tapi yang utama memang testosteron. Itu diproduksi di Leydig, dia berfungsi untuk meningkatkan spermatogenesis dan mempengaruhi perkembangan karakter seksual sekunder kita. Ya. Jadi pada pria ya otomatis dengan adanya testosteron jadi peningkatan ya rambut-rambut tubuh, kumis, jenggot ya, rambut-rambut yang lain, terus kemudian tulang, otot terutama itu yang akan membedakan sekali dengan wanita ya. Ini pada pria relatif nanti bahunya lebih lebar, hipnya sempit, sebaliknya pada wanita bahunya sempit, hipnya yang lebar. Terus belum otot-otot skeletalnya ya, itu akan berkembang. Itu karena adanya hormon androgen. Kemudian dia akan Leydig akan dipengaruhi oleh hormon luteinizing hormon yang diproduksi oleh pituitary ya, sehingga memproduksi androgen tadi. Oke. Nah, ini Leydig ya, jadi sintesa testosteron, tapi jangan lupa testosteron sendiri nanti di tubuh bisa teraromatisasi oleh enzim aromatase menjadi estrogen. Ya. Pada fetus ya ini nanti pada ini ya masih janin ya, itu nanti dia tergantung oleh HCG dari si ibu, human chronic gonadotropin. Kemudian setelah perkembangan setelah 3 bulan baru dipengaruhi oleh luteinizing hormon. Setelah lahir Leydig akan istilahnya kayak mati suri ya, sampai dia pubertas baru nanti Leydig bekerja lagi. Ya ini ya, jadi nanti adalah memproduksi testosteron. Dan ini salah satu
faktor utama terjadinya pubertas pada anak pria, ya. Jadi pada anak pria yang gagal pubertas biasanya gangguannya pada sel Leydig tadi, sehingga dia tidak bisa memproduksi androgen secara optimal, sehingga proses maturasi atau pubertasnya terhambat atau terganggu. Ya, nanti ada berbagai macam enzim ya. Jadi itu dasarnya tetap sama dengan hormon-hormon steroid lain, dasarnya adalah base-nya kolesterol base. Nah, seperti ini ya. Dari kolesterol menjadi pregnenolon ya, dengan berbagai macam enzim jadi progesteron ya, 17 alfa ini ya, progesteron, dehidroepiandrosteron, androstenedion. Nah, sampai nanti akhirnya terbentuklah testosteron. Itu yang hormon utamanya. Nah, di badan ini di testis ya. Di badan itu masih bisa berubah oleh suatu aromatase ya. CYP19 namanya enzimnya aromatase, dia akan membentuk hormon estradiol, hormon utama pada wanita. Jadi hati-hati ya. Karena aromatase ini banyak di sel lemak. Jadi pada pria yang sel lemaknya banyak atau obesitas, ya kadar estrogennya relatif tinggi. Itu kenapa pada yang pria obesitas terjadi namanya gynecomastia. Gynecomastia itu seperti tumbuh kayak jaringan payudara. Ya, jadi gelandung kayak payudara, bukan otot ya, benar-benar kayak payudara, lemak itu di sana. Itu oleh aromatase. Nah, kemudian ya, jadi prosesnya dari sel tori seperti apa. Jadi nanti di sini begitu nanti ini kan kapiler ya, pembuluh darah, dia bawa LH dan FSH dari pituitary. Nah, FSH dari pembuluh darah dia akan masuk menuju apa namanya permukaan dari sel tori, dia akan mengaktifkan CAMP ya, sehingga mengaktifasi dari sel inti dari sel tadi ya. Jadi nanti dia akan menimbulkan respon terbentuknya atau merangsang terjadinya proses spermatogenesis ini di sel foli ya. Sebaliknya LH ya dari kapiler juga dia akan bekerja di Leydig ya. Kalau di sel foli ini Leydig ya, sama dia akan meningkatkan proses CAMP jadi apa di pada inti sel, sehingga nanti inti sel akan memproduksi dari kolesterol hingga menjadi testosteron, nanti dibawa darah kembali ke aliran darah ya, seperti ini ya. Jadi kalau hormon prinsipnya endokrin kan begitu diproduksi dia akan dilepas menuju aliran darah untuk bekerja di seluruh tubuh. Jadi nggak hanya kalau dia bekerja hanya di daerah di sana namanya parakrit. Ya, kalau dia bekerja di seluruh tubuh namanya endokrin. Ya, jadinya FSH, LH, testosteron ini memberi peranan vital terhadap proses spermatogenesis. Nah, kemudian testosteron yang dihasilkan tadi oleh badan itu bisa berubah. Ini kan sudah masuk ke tubuh nih, ya. Nah, di dalam ya dia di dalam tubuh ya, itu bisa terkonversi menjadi bentuk-bentuk lain. Kalau dia kena aromatase ya. Aromatase dia akan menjadi estradiol. Kalau dia kena 5 alfa reduktase, dia menjadi 5 alfa dihidrotestosteron. Ya. Nanti ada 17 ketosteroid lain itu metabolit yang lain ya, tapi yang utama dua ini ya, estradiol yang sifatnya tadi seperti hormon wanita, dihidrotestosteron yang hormon androgen yang lebih poten ya, terutama nanti di prostat, di di rambut-rambut ya, ini akan bekerja di hidrotestosteron, termasuk aktivitas seksual adalah di hidrotestosteron ya. Jadi proses penuaan ya itu tidak seperti pada wanita. Pada wanita kan begitu menopause ya, dia langsung turun estrogennya. Kalau pada pria tidak, dia turunnya pelan-pelan ya, bertahap turunnya. Nah, tapi testosteron yang dilepas di dalam darah itu 98% itu terikat dengan protein. Ada dua protein, ada albumin dan ada globulin atau disebut sebagai sex hormone binding globulin. Ada albumin, ada albumin. Jadi hanya 2% ya, hanya 2% yang dalam bentuk free, bebas testosteron. Kira-kira kenapa? Kenapa hanya 2% sih yang beredar bebas di badan kita? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Yuk, siapa ini? Saya cari yang off kamera dulu ya. Oke, bagus. Hari ini nggak ada yang off kamera ya. Siapa yang mau coba? Christopher Shannon?
Oh, masih belum punya ide dokter. Ya ada kedua Christopher ya, ada Christopher Argenius juga ya. Coba Christopher yang lagi satu deh. Gimana Christopher Argenius? Belum Pak, masih mencari. Ada yang lain, Daniel Bernard. Daniel? Masih belum dokter. Oke, sekarang ini ya. Kamu bayangin ya, Kak, jangankan 100% ya, misalnya 50% testosteron ini beredar ya. Kan ini 2% dalam free ya. Kalau 50% tuh kamu ngancang terus dirinya nih. Bayangin ya, kamu lagi belajar ereksi. Ya, kamu lagi main game ereksi, kan repot hidupmu ya. Itu kenapa jadi dia artinya gini. Dari 98% ya yang terikat albumin ya, albumin sekitar 30%. Ya, yang globulin 60%. Ya. Nah, kalau dibutuhkan, misalnya ada rangsangan seksual segala macam, maka yang albumin ini akan melepas testosteronnya dengan gampang. Jadi dibutuhkan dia akan lepas. Ya, jadi yang beredar tuh hanya 2%. Nanti kalau dibutuhkan, ya terutama aktivitas seksual segala macam kan butuh testosteron, dia akan melepaskan yang ini. Kalau yang ini susah, yang terikat globulin tuh susah lepas. Nah, itulah yang terjadi pada proses penuaan di mana nanti globulinnya semakin tinggi, ya, albuminnya semakin rendah. Itu kenapa pada proses tua sudah testosteron yang diproduksi lebih sedikit, yang tidak aktif lebih banyak. Itu salah satu alasan kenapa pada lansia gangguan ereksi itu sangat mendominasi. Oke. Ya, ini ya hanya 2% yang masuk ke dalam darah. Sisanya nanti disimpan ya, istilahnya kalau memang dia beredar tapi karena berikatan albumin, dia kalau memang dibutuhkan baru dia akan dilepas. Nah, mekanismenya bagaimana? Nah, testosteron karena dia adalah dasarnya kolesterol, berarti dia larut lemak ya. Karena dia larut lemak, dia bisa langsung masuk ke sel, dinding sel, dia bisa nembus. Kan dinding sel lemak juga ya. Dia bisa nembus, dia tidak perlu second messenger. Ya. Nah, di dalam sel ini tergantung nanti. Dia ini inti sel ya, ini inti sel ya. Testosteron itu bisa langsung masuk ke inti sel atau dia dikonversi dulu dengan 5 alfa reduktase menjadi dihidrotestosteron, di mana dihidrotestosteron efeknya ke inti sel jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Nah, disinilah tiap sel itu beda-beda. Nah, salah satu sel yang banyak 5 alfa reduktasenya adalah di prostat dan kelenjar minyak, terutama kelenjar minyak di daerah di daerah ini temporo. Saya tunjukin ini nih. Nah, nih, tahu jidat yang bagian temporal. Makanya kan ada disebut male pattern baldness. Kebotakan tipe pria, di mana ini tambah narik nih, ya, narik. Kenapa? Karena dihidrotestosteron banyak ada di sana, ya. Dia akan kelenjar minyak ya. Semakin dia banyak, kelenjar minyaknya semakin besar. Akibatnya apa? Folikel rambutnya akan gampang lepas, melebar kan? Ya ini kan ini anggap rambut ya, ini akarnya ya. Kalau minyaknya semakin lebar kan longgar nih, longgar. Nah, disinilah nanti akan tambah ini botak. Itulah akibat dari dihidrotestosteron. Beda dengan botaknya yang di sini, yang di ubun-ubun. Itu beda lagi, itu lebih ke genetik tuh. Ya, lebih ke genetik. Jadi kalau orang ini nih, kalau tanya modelnya apa? Kalau orangnya hormonnya horny atau apa yang ininya tinggi, nah biasanya ini mulai botaknya dari sini nih. Tarik ke belakang, ya. Ya nggak usah dipegang-pegang, dapat nanti botak beneran dapat. Tapi gitu ya pengertiannya ya. Itu salah satu, makanya salah satu obat kebotakan pada pria adalah anti 5 alfa reduktase. Salah satu obatnya. Ya, ada yang topikal yang hanya ditetesin, ada yang diminum. Coba ya hati-hati resikonya, begitu kamu minum ya. Begitu kamu minum 5 alfa reduktasenya menurun ya. 5 alfa reduktasenya menurun, apa yang terjadi? Potensi seksualnya juga ikutan turun. Ya, yang ini di stop nih ya, stop misalnya nih, di stop ya. Ini kan turun jadinya, fungsi seksual turun. Jadi buat saya mending botak tapi hebat di ranjang daripada nggak botak tapi letoy di ranjang kan gitu. Ya itu kembali ke pilihan juga ya. Kalau saya sih mending botak nggak apa-apa ya, daripada sampai harus
demi mengatasi kebotakan, tapi ereksinya minimalis kan gitu ya. Rambutnya maksimalis, ereksinya minimalis. Oke, paham? Saya lanjut lagi. Efeknya apa? Nah, di sini ya. Efek testosteron tentu yang pertama adalah growth, pertumbuhan. Diferensiasi, terutama diferensiasi pada organ-organ seksual sekunder pada pria ya. Tadi waktu pubertas itu ya. Fungsinya sebagai organ aksesoris ya, nanti cairan semen dan seterusnya. Terus dia memaintain produksi sel darah ini, produksi sekresi testosteron ya. Reproduksi, tapi tadi yang sperma, testosteron menjaga produksi spermatos secara normal, terutama proses maturasi atau pematangan. Nah, ini juga menstimulasi ya dari epididymis menuju ke ductus ejaculatorius. Itu kenapa pada lansia ya, sebenarnya produksi spermatozoa pada lansia itu tidak banyak berkurang. Yang banyak berkurang adalah cairan prostat dan cairan vesika seminalis ya, sehingga pada waktu dia ejakulasi, semakin pada pria yang lansia, cairan yang keluar relatif lebih sedikit daripada waktu dia muda di orang yang sama. Nah, salah satunya testosteronnya turun ya, sehingga sperma yang dihasilkan pun akan baik jumlah cairan maupun isi spermanya juga lebih rendah. Nah, ini seksual karakteristik ya, terutama pada saat puber ya, jadi dia akan mempertumbuhan rambut-rambut, terutama rambut pubis, rambut aksila, rambut wajah dan seterusnya. Dan yang utama adalah pelebaran dari ini vocal cord, pita suara, sehingga pada pria yang testosteronnya rendah itu cenderung suaranya nada suaranya tinggi kayak wanita ya. Jadi kalau ya ini jakun ya, kalau kita lihat jakun, nah kenapa jakunnya menonjol, yaitu salah satu efek testosteron. Itu kenapa pada wanita hati-hati ya, secantik apapun coba periksa jakunnya, kalau ada jakunnya hati-hati ya. Jangan-jangan jadi-jadian dia. Nah, ini salah satunya juga erythropoietin, sel darah merah. Itu kenapa secara physically, terlepas pada pria ototnya relatif lebih banyak, sel darah merahnya juga lebih banyak karena proses erythropoietin dipengaruhi oleh hormon testosteron. Ya. Dan yang utama adalah sex drive, baik pada pria dan wanita. Dua-duanya perlu testosteron untuk gairah seksual atau libido. Nah, tapi harus ingat tadi ya, waktu saya bilang bahwa di dalam tubuh itu testosteron akan dikonversi oleh aromatase. Nah, ini salah satunya di otak. Ya, di otak ternyata dia tidak bisa, karena blood brain barrier pada otak itu sangat tight ya, dia tidak bisa menerima partikel besar, dia harus dirubah menjadi estradiol. Ya, ini di sex center ya. Jadi estradiol ini penting jadinya ya. Tidak selama, jadi makanya pada gairah seksual yang untuk di otak ya, libido itu dia butuh dirubah menjadi estradiol supaya dia bisa si hormon tadi untuk bisa memberikan respon seksual pada otaknya. Oke, ini keseimbangan ya, di stimulasi tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau dia genera, hipotalamus, pituitari, LH, FSH. Nanti kalau LH dia testosteron. Nah, testosteron uniknya dia bisa menghambat baik di pituitari maupun hipotalamus, dia menghambat dua. Sementara FSH inhibinnya hanya menghambat di pituitari. Nah, inilah yang terjadi pada saat Anda menyalahgunakan ya, kembali ya, menyalahgunakan hormon-hormon androgen, terutama turunan dari testosteron. Ya. Kira-kira siapa yang biasanya menyalahgunakan hormon-hormon androgen? Ayo, kira-kira. Ayo, siapa? Ada ide? Siapa kira-kira nih? Terdakwa utamanya yang menyalahgunakan hormon-hormon testosteron. Ayo. Ide bagus, Airlangga? Kira-kira? Masih kurang tahu, dokter. Madi Dafa, ayo Madi Dafa, coba. Kira-kira bagaimana nih? Ya, Siapa yang ya. Ya? Kira-kira aja. Ya, Malia dokter. Kenapa? Kenapa?
Waria, dokter? Nah, kalau waria dia justru menggunakan estrogen, ya, sehingga payudaranya tumbuh, terus bokongnya membentuk apa kontur wanita dan bisa, ya betul, memang waria menggunakan itu, ya. Terlepas ininya sekarang ya, kalau dia punya budget mungkin dia bisa operasi kelamin, kalau nggak punya budget ya udah jadi masih gelayut-gelayut di sana itunya ya, penisnya ya. Siapa mau ini? Siapa biasanya yang gini menyalahgunakan? Coba Komang Anta Yuda. Kira-kira apa tuh Mang yang menyalahgunakan ini Mang? Kira-kira Mang? Kurang tahu, dokter. Waduh. Nah, ini salah satu ya pada atlet tentunya. Ya, terutama yang binaraga. Karena untuk meningkatkan massa otot yang signifikan memang dibutuhkan kadar androgen yang relatif lebih tinggi. Nah, ini ya, pada saat dia menggunakan hormon androgen dari luar, ya turunannya testosteron, inilah yang terjadi. Ya, dihambatlah FSH, gonadotropin segala macam, sehingga apa yang terjadi? Begitu dihambat, LH FSH turun, rendah, sehingga tidak terjadi proses spermatogenesis. Itu sebabnya banyak, terutama kayak binaraga itu infertil. Ya, infertil ya, badannya gede segala macam, tapi nggak punya anak lah, seperti itu ya, hati-hati di sana ya. Oke, saya lanjut. Sudah kelihatan? Nah, kemudian organ-organ yang esensial tadi ada epididymis ya tadi ya, tempat nyimpan, vas deferens tempatnya ini lewat ya, terus ductus ejaculatorius tempat dia nyimpan dulu sebelum nanti diejakulasikan. Terus ada vesika seminalis, jadi produksi cairan, Cooper gland, prostat dan seterusnya. Nah, kita sekarang masuk ke rangsangan seksual pada pria, ya, aktivitas seksual pada pria. Nah, ini kalau pria itu relatif sederhana. Urusannya cuma dua, ereksi dan ejakulasi. Ya, ereksi definisinya adalah pengerasan ya dari penis yang flaccid atau yang letoy atau lemas ya, sampai dia bisa entry ya masuk ke vagina. Jadi definisinya masih vagina ya, bukan yang lain ya. Jadi ereksi adalah kemampuan pengerasan penis di mana penis tadi bisa penetrasi ke vagina. Itu ereksi ya. Sebaliknya ejakulasi ada dua fase, ada namanya emission yaitu pengisian ya, di mana sperma tadi dipompakan dari epididymis menuju ke ini ke ductus ejaculatorius, dan pada saat yang bersamaan terjadi produksi cairan semen ya, semen itu yang dari prostat dan vesika seminalis, sampai nanti puncaknya namanya expulsion fase. Jadi expulsion tadi adalah pelepasan secara forceful ya, secara forceful bertenaga ya, semburan ya keluar dari penis. Itulah dua fase dari ejakulasi. Nah, rangsangan seksual cycle ya, ini pada pria ya, karena wanita sedikit agak berbeda. Pada pria ada pertama yang kita sebut sebagai fase excitement. Fase excitement ini kalau bahasa ininya kita sebut sebagai desire. Ya, desire ya, rangsangan ya, jadi keinginan ya. Ya, nanti fase excitement ini ada desire, ada arousal. Apa kira-kira bedanya nih? Desire dan arousal. Kira-kira apa bedanya? Siapa ini coba? Apa bedanya? Ini saya tanya yang pria dulu ya, yang punya penis ya. Kalau yang wanita kan nggak punya penis ya. Sang Made Handy, apa bedanya desire dan arousal? Belum tahu. Christopher lagi deh. Christopher Senan, gimana Chris? Gimana? Ayo, kira-kira aja. Ayo. Masa kamu nggak pernah ereksi? Hah? Mungkin yang satunya tuh yang lebih terang-terang, dok. Ada apanya ya? Yang mana? Yang desire apa yang arousal? Yang desire mungkin. Jadi desire itu lebih pada awareness kita. Jadi wah, makanya ada gairah. Nah, itu kan gairah ya, desire ya. Kalau arousal itu bangkitan. Yang bangkit apa kira-kira? Daniel Bernard. Yang bangkit apa kira-kira Daniel? Penisnya tuh. Iya, penisnya. Ya, jadi desire itu lebih pada psikisnya,
arousal jadi respon badan kita. Salah satu penisnya ereksi, ya, nadinya tambah cepat dan seterusnya. Ya, itulah kita sebut sebagai excitement, ya, excited ya, seperti itu ya, excited. Nah, kemudian yang berikutnya ada fase plateau. Nah, ini biasanya aktivitas seksual berlangsung apakah self activity atau partner activity. Ya, self ya tadi ya, kita misalnya apa, masturbasi itu kan self activity. Kalau partner terserah. Nah, sekarang partner macam-macam ya, ada lawan jenis, ada sejenis dan seterusnya ya, itu dengan partner, ya kan? Nah, dalam fase plateau tadi, ya di tubuhnya akan semakin respon ya, semakin heart rate-nya semakin tinggi, tekanan darah ini, nafas tambah memburu dan seterusnya. Selama fase plateau sampai di fase ketiga yang kita sebut sebagai orgasmic fase, di mana ada dua hal yang terjadi, di mana terjadi ejakulasi, ya, terus kemudian rasa orgasme. Jadi ejakulasi sama orgasme itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Jadi ejakulasi itu adalah proses keluarnya tadi penyemburan dari semennya. Orgasme itu sensasinya, rasa yang ditimbulkan dari proses tadi. Ya, nanti yang keempat kita sebut sebagai fase resolusi, di mana nanti kembali ke bentuk asalnya si penis, ya, mulai melembek dan segala macam. Resolution fase. Nah, disinilah nanti semakin usianya biasa ini ya. Kalau di usia muda, plateaunya relatif pendek. Makanya sering terjadi ejakulasi dini atau prematur ejakulasi pada pria muda. Tapi resolusinya juga cepat. Jadi sudah ejakulasi, dia hanya butuh waktu sebentar, dia bisa ereksi lagi. Tapi semakin lansia, di plateaunya relatif lebih panjang. Ya, terlepas ini ya, jam terbangnya makin tinggi ya, jadi dia bisa ngatur ritme, dia bisa ngatur posisi dan seterusnya, sehingga memungkinkan plateaunya semakin panjang. Tapi biasanya resolusinya juga panjang. Jadi setelah dia ejakulasi, dia udah lemes, terkapar dia. Ibaratnya hanya bisa main satu ronde. Nah, seperti itu ya. Jadi fase istirahat untuk ronde berikutnya dia relatif lebih lama. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya seksual respon pada pria. Ya. Jadi seksual pada respon pada pria secara umum ada 3 area. Ya, yang kuning ini ya. Ada yang ini apa namanya, visual erotic stimulasi dari pandangan, ada pikiran, ada taktil. Taktil itu di gland penis kita. Nah, ini uniknya di sini ya. Jadi makanya pada pria faktor visual itu penting. Itu sedikit berbeda dengan yang wanita. Wanita enggak, kalau wanita tuh lebih kompleks, dia nggak bisa hanya dari visual aja. Ya. Makanya ada wanitanya cantik kok pria cowoknya parah banget. Karena pada wanita nggak hanya di rangsangan visual, ya ada rangsangan verbal, ya rayuan, ada rangsangan transferan dan seterusnya. Jadi kompleks, lebih kompleks. Ya, kalau pada wanita lebih dari di pikiran. Ya, selama dia nyaman, meskipun secara visual secara visualnya kurang banget, tapi kalau selama dia nyaman, dia bisa maafkan. Ya, sebaliknya pada pria lebih dominan nanti adalah visualnya. Pikirannya bisa kemana-mana. Ya, pikiran bagaimana Anda membatasi, fantasi kan nggak bisa dibatasi. Nah, satu lagi yang unik di pria adalah taktil. Taktilnya adalah di gland penis, ada namanya suatu reseptor, ya mekanisme. Jadi pada saat gland penis ini terangsang, ya ini contohnya ya, ada case ya, orang yang sudah koma, otomatis koma, dia nggak sadar, nggak mungkin ada rangsangan visual, nggak mungkin ada rangsangan pikiran, tapi pada saat gland penisnya distimulasi, dia ereksi, bisa. Ya, nanti sini ya rangsangannya ada ada ascending, descending. Kalau descending dari rangsangan ini menuju ke atas ya, diterima ya, jadi rangsangan ini diterima oleh brain center ya. Nanti ada ascending pathway-nya ya. Nah, kemudian nanti ada rangsangan parasimpatetik, di mana parasimpatetik ini yang akan menimbulkan vasodilatasi dari arteri-arteri di penis, sehingga terjadilah pelebaran. Begitu arteri pelebaran, darah masuk lebih banyak, terjadilah ereksi. Nah, parasimpatetik juga akan merangsang tadi ya, bulbo uretral menghasilkan cairan atau mukus, sehingga terjadilah lubrikasi di ujung penis tadi, sehingga memungkinkan penis untuk penetrasi. Ya.
Oke, stimulasi tadi ya parasimpatetik akan dari spinal cord akan melepas nitric oxide. Itu adalah zat utama yang menimbulkan vasodilatasi sehingga nanti arterinya menimbulkan pelebaran sehingga penisnya akan mulai membesar, mengeras ya. Nah, pengerasannya tadi nanti juga akan terjadinya aliran darah baliknya diblok ya. Venous blood-nya itu diblok ya, kita sebut sebagai seperti ini, mungkin gambarnya saya kasih lihat. Nah, ini ya. Jadi ini kondisi fasit ya. Kemudian darah ini melebar, darahnya makin banyak. Nah, waktu dia melebar, ini yang biru ini kan darah aliran balik venanya ya. Ini ketekan, kejepit. Sehingga apa yang terjadi? Yang masuk banyak, yang keluar sedikit. Itu menimbulkan yang kita sebut sebagai rigiditas dari ereksi. Jadi ereksinya nggak tipis-tipis ya, keras. Nah, dia jadi yang kita sebut sebagai erection hardness. Jadi kekerasan ereksi. Ya. Itu satu-satunya kekerasan yang diizinkan dalam rumah tangga adalah ereksi ya. Kekerasan yang lain tidak diizinkan ya. Bisa kena pasal KDRT kalian ya, kecuali ereksi. Bahkan ereksi yang tidak keras itu yang menimbulkan sebab utama masalah rumah tangga. Oke, ejakulasi bagaimana? Nah, tadi ya perjalanannya. Jadi nanti pertama dari begitu ada rangsangan seksual dia ereksi, tadi terjadi produksi dari cairan bulbouretra, itu adalah akan membasahi gland penis sehingga nanti memungkinkan lubrikasi ya atau pelicinan sehingga dia bisa penetrasi ke dalam ya vagina bukan yang lain ya. Nah, jadi prostat akan keluar, cairan prostat akan keluar, kemudian sperma sel itu sudah pelan-pelan secara secara peristaltik berkontraksi dari epididymis menuju vas deferens untuk nanti ngumpul di dalam ductus ejaculatorius. Nah, terakhir cairan vesical seminalis. Ya, jadi bercampurlah ini. Jadi cairan prostat, vesical seminalis sama sama sperma di dalamnya. Nah, kemudian selama ejakulasi, setelah ejakulasi terjadi apa? Arteri yang tadi dilatasi akan berkontraksi sehingga apa yang terjadi? Nah, begitu ini berkontraksi, begitu ini berkontraksi, apa yang terjadi? Jepitan di vena hilang. Jepitan di vena hilang, otomatis penisnya akan segera lumlai. Ya. Jadi terutama pada yang ini ya, jadi sering terjadi ereksi nih, rangsangan seksual dia ereksi keras ya. Belum ejakulasi, tapi ternyata misalnya lagi ini atau misalnya lagi hubungan, misalnya satu kamar sama anaknya, bilanglah sama anaknya. Nah, lagi hubungan seksual suami istri, anaknya tiba-tiba bangun. Ya, coba yang waktu kecil masih tinggal satu ranjang sama bapak ibunya, tiba-tiba kamu bangun, apa yang terjadi? Kaget kan bapaknya itu ya. Begitu dia kaget, stres, nanti rangsangan simpatetik itu akan penisnya tiba-tiba flaccid. Kenapa? Begitu ada simpatetik ya, fase jadi yang tadi dilatasi terus dia kontriksi, sehingga pertama aliran darah yang masuk ke penis berkurang. Tapi jepitan di vena akan jauh berkurang. Sehingga darah yang tadi ngumpul di penis balik menuju badan. Itu langsung loyo penisnya. Ya, jadi ingat ya kembali yang wanita nih ya, kembali ya. Kalau kita lihat dari statistik, sebagian besar kasus perkosaan itu gagal. Makanya pasal yang dikenakan bukan pasal perkosaan, tapi pelecehan seksual atau percobaan perkosaan. Kenapa? Kalau kamu melawan, ya, secara ini kalau kamu melawan, si yang mau perkosaan kan pasti kaget kan? Kamu teriak aja dia pasti kaget. Begitu dia kaget simpatetik, nah yang tadi penisnya ereksi bisa lemes loh. Makanya kalau polisinya ini, jadi kalau dia, oh saya diperkosa. Kalau sampai benar diperkosa, ya sampai ada dua kemungkinan. Pertama, yang wanitanya tidak melawan. Apapun alasannya, dia tidak melawan. Mau dia pasrah, mau dia dibius, whatever. Atau kedua, memang lakinya ini maniak banget. Jadi meskipun dia wanita melawan, dia tetap ini ya ada yang model seperti itu, ada ya. Tapi sebagian besar, begitu kamu, jangankan kamu lawan, kamu teriak aja, dia kaget, ereksinya bisa hilang. Ya mungkin ada pelecehan segala macam ya, tapi perkosaannya bisa gagal.
Ya kan, karena kalau definisinya secara KUHP kan adanya penetrasi di vagina. Ya, dan itu pasal hukum. Tapi artinya pada wanita selama kamu defense, ya apalagi kalau kamu memang bisa defense-nya lebih secara fisikal ya, nggak hanya verbal, bisa gagal perkosaannya. Ya, itu ya kuncinya di sana. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ya ini ya tadi ya sudah ejakulasi. Nah, flaccid ya. Nah, ini rangsangan tadinya, jadi ejakulasi. Salah satu yang utama memang nanti ada dua hal ya. Ada rangsangan di gland penisnya, di mana nanti sensory responnya akan merangsang ke sex center kita. Terus di sex center juga akan menghasilkan yang namanya dopamin. Ya, di satu pihak serotoninnya akan dihambat atau ditekan. Itu kenapa pada pria yang terlalu excitement, terlalu bernafsu, dopaminnya numpuk, serotoninnya nggak balance, ejakulasinya lebih cepat. Itu kenapa ada dua cara. Jadi ada yang di sininya diblok. Ya, biasanya apa? Kalau sekarang zaman sekarang itu pakai ini tisu magic. Nah, itu ya kalau pernah dengar tisu magic ya. Jadi itu semacam pemati rasa sehingga rangsangan di glands-nya berkurang. Sehingga rangsangan yang membuat dia cepat ejakulasi juga berkurang. Atau yang kedua adalah yang di mind-nya kita, jadi arousal yang ada di kepala kita itu dihambat. Nah itu memang nggak mudah, itu harus perlu jam terbang itu. Ya, perlu jam terbang. Jadi orang yang semakin dia aroused, nafsunya tinggi, dia akan relatif lebih cepat ejakulasi. Kenapa? Dopaminnya tinggi, serotoninnya rendah. Itu kenapa pada pengobatan prematur ejakulasi yang diberikan adalah obat-obat SSRI. Dalam hal ini obat-obat untuk orang depresi. Orang depresi serotoninnya juga rendah. Ya, jadi untuk membalankan dopamin serotonin dikasihlah obat-obat SSRI supaya antara dopamin serotoninnya seimbang sehingga proses ejakulasinya bisa lebih lama. Jadi ini masalahnya repot loh ya, kalau sudah prematur ejakulasi. Apalagi yang kita bilang yang tanda petik agak berat ya kasusnya, saya tangani beberapa itu bahkan belum penetrasi udah ejakulasi, kan parah kan? Nafsunya kegedean, belum penetrasi udah istilahnya ininya durung melebu wes metu kan gitu ya. Oh jangan senyum-senyum loh, kalau itu menimpa kalian mimpi buruk gitu loh ya. Mau seganteng apapun, mau sekaya apapun, kalau nafkah batinnya tidak bisa dicukupi, habis kalian ya. Terutama yang punya penis nih, hati-hati di sana ya. Oke, saya lanjut lagi. Sampai jam berapa, Korti? Sampai jam 11.20, dokter. Oke, lagi dikit. Ya, dokter. Jadi ya cairannya, ini isinya ya. Jadi betul di dalam sperma itu kaya nutrien ya. Ada vitamin, ada antioksidan dan segala macam. Kenapa? Karena dia harus menyuplai nutrisi buat spermatozoa. Ingat, spermatozoa dilepas masuk ke vagina, itu kan nggak langsung ketemu sel telur. Itu perjalanannya masih panjang tuh. Ya, jadi sperma supaya bisa tetap bergerak itu dia butuh zat-zat nutrisi seperti ini. Makanya ada begitu banyak nutrien di dalam semen. Tapi tidak menjadi alasan untuk mau dikonsumsi ya. Jadi yang jangan kebanyakan nonton film ya. Yang di film itu kan untuk film aja ya. Jadi dikonsumsi ya, ditelan semennya, bukan untuk itu ya. Terlepas nutrisinya tinggi betul, tapi bukan untuk dikonsumsi itu ya. Gitu kembali ya. Oke, ini kelenjar-kelenjarnya tadi sudah. Ya, jadi cairan semen yang kita lihat, yang kita ejakulasi 99% itu adalah cairannya. Jadi spermanya itu bahkan nggak sampai 1%. Kecil sekali, nggak akan kelihatan. Ya, ada ini ya, nutrien dan seterusnya. Ini ya hasil dari prostat, vesical seminalis ya. Kalau bulboretralis itu pada ininya, pada waktu keluar pertama. Oke, ini untuk perkembangan ini saya skip aja ya. Ya, ini pada lansia. Nanti bisa dibaca. Ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, dokter. Silakan. Ya, jadi pada pria sebelum ejakulasi kan di sini kita mengenal istilah pre-cum. Nah, pre-cum itu kenapa ya, Dok? Dan apakah pre-cum itu bisa membuat hamil? Oke. Jadi gini ya. Kalau kita bilang cairan pertama yang keluar di ujung penis itu
adalah bulbourethralis. Dia pasti tidak bisa membuat hamil. Pasti. Kenapa nggak ada spermanya di situ? Kecuali ya, misalnya gini, kamu ejakulasi nih, udah ejakulasi kan ada namanya fase resolusi nih, ya kan, resolusi fase, misalnya ada dalam hitungan menit sampai jam. Nah, sisa ejakulasi yang tadi itu kan masih ada di saluran uretra, kan masih ada spermanya kan masih ada. Terus kamu berhubungan yang kedua nih, ya kan, berhubungan kedua, waktu rangsangan kan terjadi bulbourethralis keluar kan. Waktu dia keluar itu akan mendorong beberapa sperma yang bekas yang tadi. Ya, bekas yang tadi. Ya. Makanya bisa ambil yang kemungkinan besar, tapi kemungkinannya kecil banget karena jumlah spermanya tidak akan signifikan seperti pada saat ejakulasi yang pertama. Ya. Begitu kamu ejakulasi kedua dan seterusnya, cairannya keluar iya, tapi jumlah spermatozonya pasti menurun drastis. Karena dia butuh waktu, paling nggak antara 24 sampai 48 jam. Tapi apakah bisa hamil ya? Kembali tergantung, kalau fertilitasnya bagus bisa aja. Ya. Maka dari itu istilahnya apa? Kalau bahasa Bali KB ancit itu kenapa sering gagal? Ya itu tadi masalahnya. Kecepatan antara ancit dan ejakulasi itu nggak segampang itu kamu kontrol. Makanya antara kamu cabut penisnya sama sudah keburu keluar, nah itu kan hanya sepersekian second itu waktunya. Ya, kecuali tadi ya kamu salah satu teknik untuk mengatasi prematur ejakulasi kan namanya pause and squeeze. Pause and squeeze. Jadi pada saat menjelang titik menuju ejakulasi, kamu bisa berhenti dan melakukan squeeze. Nah itu salah satu itu cuma tuh tentu butuh latihan, nggak segampang kita ngomong. Kalau itu belum mampu dilakukan, hati-hati ya. Jadi KB ancit itu banyak gagalnya, salah satunya seperti itu. Ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Siapa tadi kortinya? Mang Anta ya? Iya, dokter. Oke, saya ucapkan selamat siang. Selamat siang, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Ya, dokter. sama-sama. Terima kasih, dokter. Selamat siang. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, dokter.